Satu, dua, tiga. Assalamualaikum kalian. Di video kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma reformasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Karena COVID-19 sendiri sudah melebar luas di berbagai negara dan mempengaruhi sektor ekonomi. Berhubung adalah tugas UAS, saya perkenalkan, saya Maulid Zaitun Fadila, kelas B, jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir di semester 2, NIM 53020190038. Itu adalah NIM saya. Di IAIN Salatiga, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Kalian sudah tahu kan Pancasila itu apa? Yap, betul. Pancasila adalah dasar filsafat negara atau pandangan hidup suatu bangsa, dan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa. Kita sebagai masyarakat harus diwujudkan atau diaktualisasikan dalam berbagai bidang di kehidupan bermasyarakat. Sama dengan yang akan kita bahas adalah di bidang ekonomi. Sudah memulai Pancasila, kita akan membahas tentang beberapa penyimpangan yang mendorong reformasi ekonomi. Oke. Penyimpangan sendiri, yang pertama adalah berkembangnya tren penguasa sekaligus pengusaha menyebabkan distribusi ekonomi dikuasai oleh penguasa sekaligus konglomerat beserta kroninya. Keluarga pejabat negara seperti presiden, karena apa? Pengusaha entah itu pengusaha jasa, ekspor impor, kuliner, fashion, dia mempunyai ekonomi yang cukup dan menguasai sektor ekonominya. Sudah jelas beberapa orang crazy rich di Indonesia yang menguasai ekonomi, serta presiden, pejabat negara. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa. Dalam kenyataannya, hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang. Pada itu, ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip ini. Prinsip kesejahteraan itu harus ada. Oke, yang ketiga, subsidi bersumber dari pinjaman luar negeri. Kenapa Indonesia banyak utang? Nah, dari sini pinjaman luar negeri yang luar biasa banyaknya akan mempengaruhi nilai ekonomi yang buruk. Karena di Indonesia adalah negara berkembang, belum bisa menjadi negara yang maju, maka kita harus mengurangi pinjaman dari luar negeri. Oke. Sudah, kita membahas penyimpangan yang tidak harus kita lakukan. Sudah paham semuanya. Yang kedua, kita akan membahas arah reformasi ekonomi. Arah reformasi ekonomi sendiri harus mendasarkan atas nilai Pancasila yang meletakkan kemakmuran pada paradigma demi kesejahteraan seluruh bangsa. Perubahan dan pengembangan ekonomi harus diletakkan pada peningkatan harkat martabat serta kesejahteraan seluruh bangsa sebagai suatu keluarga. Dan sistem ekonomi yang berbasis pada kesejahteraan akan merupakan pilar pokok guru ekonomi di Indonesia. Kenapa kesejahteraan menjadi guru? Karena adalah pilar atau tiang atau pokok untuk ekonomi Indonesia. Sudah membahas arah reformasi, kita akan membahas tentang bagaimana langkah strategis reformasi ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, nilai-nilai Pancasila ya. Yang pertama, keamanan pangan. Kita harus mempunyai keamanan pangan yang cukup dan mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk membeli produk lokal dari masyarakat nasional maupun internasional. Serta kepastian usaha, kita juga harus usaha, terus mempunyai daya semangat membalikan sektor ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menghapus konsisten KKN, dan kita harus mengadili kepada siapapun yang melakukan kesalahan seperti korupsi. Kita juga harus mengadili si korupsi itu. Jika tidak diadili, maka dia terus melakukan kesalahan. Maka dari itu, semua sektor atau semua seseorang yang melakukan
harus diadili, entah itu dipidana, entah itu didenda. Oke, yang ketiga adalah program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi atau evaluasi. Kita juga harus mengevaluasi bagaimana caranya kita mengembangkan ekonomi yang baik, bagaimana cara kita mengembangkan kesalahan yang lalu menjadi kebenaran, karena evaluasi sendiri juga menjadi pelajaran yang baik untuk sektor ekonomi. Yang keempat adalah penyehatan sektor perbankan. Di seluruh Indonesia mempunyai bank atau mempunyai kartu kredit, kita juga harus menyehatkan mereka. Tidak adanya menyehatkan adalah memperbarui sistem perbankan sendiri dan tidak merugikan masyarakatnya. Yang kelima, transformasi struktural. Transformasi struktural ialah proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ketergantungan menjadi kemandirian, seperti pasar tradisional ke pasar modern. Pasar modern tradisional kan terlihat kumuh, terlihat kurang baik dilihat, dan kita harus berpindah ke pasar modern yaitu mall, swalayan, bersih, dari ketergantungan menjadi kemandirian. Yang keenam, perubahan sektor dari pasar offline menjadi online di berbagai platform marketplace di Indonesia. Karena apa? Indonesia sudah memasuki fase teknologi yang maju. Kita juga harus mengikuti teknologi yang maju. Di pasar offline menjadi online. Karena apa? Di Indonesia sendiri banyak orang yang memegang HP atau handphone, smartphone. Di smartphone sendiri ada berbagai layanan platform marketplace untuk kita berbelanja secara online. Kita hanya klik di aplikasi, bayar, tunggu deh pesanan kita apa. Itu dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, negara kita sedang berjuang melawan pandemi COVID-19. Pemerintah telah melakukan berbagai hal atau upaya untuk menanggulangi kondisi ini. Memang pandemi ini sangat dahsyat sekali, porak-porandakan sekali berbagai elemen masyarakat, tidak hanya kesehatan, namun menghambat dan bahkan merusak ekonomi di Indonesia, sosial, budaya, pendidikan, masyarakat. Pemerintah telah melakukan himbauan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan berdoa dari rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus yang semakin meluas. Namun, kenyataannya banyak hal di lapangan terjadi distraksi atau permasalahan di segala bidang, termasuk di sektor ekonomi. Permasalahan ini tentu akan merubah dalam perubahan yang sangat cepat, sehingga sulit untuk diterima oleh kebanyakan orang. Maka dari itu, dari serba kondisi yang sulit ini, semua akan bingung mencari berbagai cara untuk mampu lepas dari hal ini. Hendaknya kita serta menyalahkan segala pihak begitu saja, mulai dari kita sendiri, dan bergandengan tangan. Kita harus saling membantu, saling menolong, saling kasih, saling menyokong, karena nilai-nilai yang tertuang di dalam kelima sila Pancasila sudah sangat jelas bahwa bangsa ini seharusnya mampu mengatasi atau menanggulangi setiap permasalahan, termasuk masalah ekonomi ini. Pada setiap individu semestinya tertanam nilai-nilai Pancasila ini yang menjadikan setiap individu memiliki karakter kuat dalam setiap menghadapi permasalahan yang dihadapi, mampu mencari solusi yang tepat dan terbaik bagi dirinya dan orang lain. Maka dari itu, lakukan himbauan dari pemerintah, cuci tangan, jaga kesehatan, belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan sabar. Ini hanya sebentar, ini hanya sementara. Tetap semangat. Kita lakukan yang terbaik untuk Indonesia, dan tidak stres. Kita lakukan itu. Dari saya, cukup sekian video ini.
kata salah kata belibet karena saya nggak tahu. Saya juga baru pertama bikin video, dan saya berusaha untuk melakukan tugas yang baik. Silahkan yang suka like, subscribe, dan komen di bawah video apa yang harus saya buat, dan saya akan bikin dari jauh-jauh hari untuk memberikan video yang terbaik. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.